Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan mendengar sebagian firman. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Ampun disucikan kami semua dari segala dosa dan pimpin kami dalam seluruh acara firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri ubahkan, tambahi, kurangi. Sehingga setiap kata yang dia keluarkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami tetap butuh perlengkapan dari kuasa Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi kesegaran, dan juga terang dari Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mendengar dari awal sampai akhir dan mengerti. Dan biarlah kami juga Engkau berikan ketundukan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tetapi pelaku penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan serangnya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang ke-11 dari eksposisi Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan 25. Dan saya berikan topik tokoh-tokoh Yahudi meminta tanda. Memang kalau kita melihat ayat 18 ini ya, yang merupakan tanggapan dari para tokoh Yahudi. Pada kali yang lalu kita sudah melihat ayat 17-nya yang merupakan tanggapan positif dari para murid karena mereka mengingat firman Tuhan. Tapi dalam ayat 18 ini ada tanggapan orang-orang Yahudi, saya bacakan hanya ayat 18 saja. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya, jadi ini kita masuk dalam poin 7 Romawi. Reaksi dari para tokoh agama Yahudi. Saudara, kalau dalam terjemahan kita ada kata menantang ini ya. Sebetulnya kata itu terlalu keras karena bukan seperti itu mestinya. King James dan NASB answered menjawab, RSV cuma said atau berkata. NIV ini juga terlalu keras juga, demanded, menuntut. Ya, tapi yang sebetulnya mereka itu cuma menjawab. Ya, atau berkata, dan memang kalau dilihat dari kata-kata selanjutnya, ini tanggapan atau kata-kata yang negatif gitu ya, dituntut memberikan tanda. Saudara, pertama-tama yang akan saya bahas, saudara, bagian ini mulai ayat 17, mulai reaksi dari para murid itu ya, sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi kalau di sini seluruh bagian yang saya warna ungu nih ya, ini murid-murid teringat firman dan sebagainya. Terus sampai dengan ayat 22, ini tidak ada di dalam ketiga Injil yang lain. Pada tempo hari bagian awal saya sudah mengatakan bahwa ada 2 kali penyucian bait Allah. Yang pertama ini saja yang dilakukan, yang diceritakan oleh Rasul Yohanes. Sedangkan yang 3 diceritakan oleh ketiga penulis Injil itu adalah penyucian bait Allah yang kedua. Yang satu yang di sini terjadi pada awal dari pelayanan Yesus. Dan 3 yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Lukas itu pada akhir pelayanan Yesus. Jadi memang ada bedanya. Karena ini 2 penyucian yang berbeda. Nah, hanya dalam penyucian yang pertama ada ayat 17 sampai dengan 22. Dalam penyucian yang kedua tidak ada sama sekali seluruh bagian itu.
Sekarang saya akan berikan kata-kata dari Leon Morris, Injil sinoptik. Mungkin ini istilah yang tidak biasanya didengar oleh orang awam. Injil sinoptik itu pokoknya maksudnya ketiga Injil kecuali Yohanes. Jadi Matius, Markus, dan Lukas. Itu yang dimaksud dengan sinoptik. Menceritakan tentang suatu pembersihan bait Allah. Tetapi mereka tidak mempunyai apapun yang sama dengan bagian ini. Jadi sebetulnya dia memang 18-22 kalau dalam tafsirannya, tapi sebetulnya mulai ayat 17 ya. Yohanes mencatat suatu kata-kata yang mempunyai arti tersembunyi dari Yesus. Ini kata-kata ini belum kita bahas sekarang, ini nanti dalam ayat 19. Dan melanjutkan untuk memberikan baik satu kesalah pengertian orang-orang Yahudi tentangnya dan penafsirannya sendiri. Jadi memang bagian ini tidak ada. Peristiwanya beda, jadi bukan ada tapi tidak dicatat, tidak. Peristiwanya dua itu memang berbeda. Terjadi pada penyucian yang pertama, tapi tidak terjadi pada penyucian yang kedua. Sekarang saudara, saya masuk dalam poin yang kedua ya. Dalam Injil Yohanes kalau disebutkan orang-orang Yahudi, ya kalau di sini kan kita lihat ada orang-orang Yahudi, ya. Nah, kalau disebutkan orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes, sebetulnya istilah ini tidak banyak keluar dalam Injil yang lain, tapi sangat banyak keluar dalam Injil Yohanes. Ingat kalau disebutkan orang-orang Yahudi, pada umumnya itu bukan menunjuk kepada orang-orang Yahudi biasa atau orang awam, tetapi kepada tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus. Ya, jadi imam-imam, ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Saya akan menunjukkan kepada saudara dari konkordansinya ya. Kita hanya mau melihat Injilnya saja ya. Jadi kita cari orang-orang Yahudi ya. Ini minta ungkapan yang persis itu ya. Hanya dalam keempat kitab Injil dan Kisah Rasul. Maka keluar dalam Injil itu cuma di Markus 7 ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan. Mungkin ini orang Yahudi biasa, orang awam. Tapi kalau dalam Injil Yohanes tidak seperti itu. Saudara bisa cari sendiri, ini ayatnya saya berikan ya. Rasanya yang tidak menunjuk kepada musuh-musuh itu mungkin cuma di dalam pasal yang ke-11 ya. Ada beberapa ayat di sini. Ini mungkin orang-orang Yahudi biasa. Tapi selain itu, ini ayat-ayatnya saya berikan semua itu. Ya, saya tidak akan bacakan karena menghabiskan waktu untuk baca ini semua. Saudara bisa cek sendiri kalau nanti terima makalahnya dan sebagainya. Ini semua menunjuk kepada orang-orang tokoh gitu ya. Jadi model imam kepala, imam-imam, lalu ahli-ahli Taurat yang pada umumnya memusuhi Yesus. Sekalipun ada dari kalangan mereka yang pro, seperti nanti dalam Yohanes pasal 3 dan Nikodemus, tetapi pada umumnya mereka melawan Yesus. Menganggap Yesus sebagai saingan. Mungkin dulunya orang-orang banyak itu ikut mereka, tapi lalu Yesus mulai pelayanan, orang-orang itu ikut Yesus. Mereka tidak ada yang ikut. Ya, sama seperti pendeta zaman sekarang banyak saingan dalam hal seperti itu. Lalu saling tuduh, curi domba dan sebagainya. Sesuatu sikap yang sama sekali tidak pada tempatnya. Kalau seorang Kristen pindah dari jemaat saya pergi ke gereja lain, saya hanya perlu pusing akan hal itu. Kalau gereja lain itu gereja yang buruk atau sesat. Karena tugas saya sebetulnya membimbing orang-orang Kristen kepada Kristus.
Sekarang kalau jemaat ini pindah ke gereja lain dan pendeta gereja lain itu juga membimbing orang itu ke Kristus, kepada Kristus. Masalahnya apa? Tidak ada masalah. Lalu mengapa orang-orang pada marah kalau jemaatnya pindah ke gereja lain, diterima di gereja lain? Semua biasanya hanya urusan duit. Persembahannya pergi ke gereja itu, tidak ke gereja mereka lagi. Jadi mereka marah, tuduh curi domba dan sebagainya. Saudara, kembali pada di sini ya. Orang-orang Yahudi ini iri hati. Mungkin karena hal itu, salah satu alasannya paling sedikit adalah karena hal itu. Iri hati, dengki. Itu diketahui bahkan oleh Pontius Pilatus pada waktu dia menghakimi Yesus. Tapi saudara, dengki ini membuat mereka benci dan memusuhi Yesus. Dan ini sebetulnya bunuh diri rohani bagi orang-orang Yahudi ini. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata dari Calvin. Pada waktu sang penginjil berkata bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, ia tidak diragukan memaksudkan dengan istilah itu, orang banyak yang sedang berdiri di sana. Dan bisa dikatakan seluruh tubuh dari gereja, seakan-akan ia berkata bahwa itu bukanlah ucapan dari satu atau dua orang, tapi dari bangsa atau umat itu. Menurut saya Calvin salah dalam hal ini, sudah terbukti dalam ayat yang tadi saya cari ya. Ayat yang mengandung orang-orang Yahudi itu. Bisa dilihat ayat yang banyak dalam Injil Yohanes itu. Sangat banyak, hampir semua menunjuk kepada para tokohnya dan bukan orang banyak. Dan betul-betul saya tidak ngerti Calvin di sini bisa salah. Tetapi ya ini kesalahan yang bukan hal yang besar doktrin atau bagaimana. Tapi tetap dia salah. Saya dalam hal ini lebih setuju dengan pandangan dari Lenski. Lenski ini Armenian, saudara ya. Jadi saya tidak selalu memilih tafsiran yang dari Calvin atau Calvinis. Kalau penafsir Armeniannya saya anggap lebih benar, saya akan ambil mereka. Ini Lenski berkata demikian. Yohanes semata-mata menyebut mereka orang-orang Yahudi. Seakan-akan ia tidak ingin memberi mereka sebutan yang lebih tinggi. Lihat pasal 1 ayat 19 di mana istilah itu dijelaskan dan di mana penggunaannya yang pertama oleh Yohanes telah mempunyai suara yang tidak menyenangkan. Di sini sikap bermusuhan itu cukup jelas. Ya, jadi pada waktu mereka menjawab Yesus minta tanda, itu sudah menunjukkan sikap bermusuhan yang cukup jelas. Kami menyimpulkan dari keformilan mereka dan dari kata-kata mereka, seperti juga dari karakter dari jawaban Yesus, bahwa orang-orang ini adalah anggota-anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agama Yahudi. Mungkin kalau di Indonesia, kalau dalam agama Islam, MUI seperti begitu ya. Tapi ini dalam agama Yahudi di Israel pada saat itu, namanya Sanhedrin, yang disertai oleh beberapa penjaga bait Allah. Mereka berbicara seperti orang-orang yang mempunyai otoritas penuh dan menuntut bahwa Yesus menunjukkan otoritasnya kepada mereka. Kepada mereka, humin untuk kami atau kepada kami, itu secara ditekankan pada akhir. Ini berurusan dengan Yunaninya, tidak usah terlalu dipusingkan. Jadi saudara, kalau Lenski beda pandangan dengan Calvin. Calvin anggap itu ya orang Yahudi awam seluruh bangsa lah. Tapi Lenski bilang tidak. Ini dari formilnya kata-katanya, dari juga jawaban Yesus dan sebagainya. Orang-orang ini anggota Sanhedrin, berarti tokoh-tokoh dari Yahudi. Apakah itu ahli-ahli Taurat ditambahi imam-imam, masih tambahi penjaga bait Allah dan sebagainya, atau yang manapun ya, atau ahli Taurat tok atau imam tok, tapi mungkin gabungan. Lalu dia tadi memberikan ayat, referensi, lihat pasal 1 ayat 19. Saya berikan ayatnya di sini ya. Ini pertama kali istilah itu keluar. Cuma keluarnya dalam bentuk tunggal. Dan ini yang saya tidak ngerti kenapa ini bentuk tunggal. Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Laki-laki ini suatu pertanyaan yang formal kan ya.
Jadi dari Sanhedrinnya itu mau tahu Yohanes Pembaptis itu siapa. Sekarang tentang ayat ini, Lansky memberikan komentar seperti ini. Dalam penyebutan pertama ini penyebutan pertama oleh Rasul Yohanes ya. Dalam Injil Yohanes, penyebutan orang Yahudi cuma bentuk tunggal. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem, nggak tahu dia kok menerjemahkan bentuk jamak, saya nggak ngerti kenapa. Apa Indonesia yang salah atau apa nggak ngerti. Nanti kalau mau atau sekarang kita cek ya, Yohanes 1 ayat 16 ya. Ini orang Yahudi ini bentuk jamak. Ini semua bentuk jamak. Singular seharusnya. Oh, maaf, Yohanes ini. Oh, ini. Oh, plural mestinya. Assume. Saya tidak tahu ya, mestinya jamak betulnya. Indonesia-nya mungkin kalau terjemahan. Ya. Saya ulang ya, dalam penyebutan pertama ini orang-orang Yahudi dari Yerusalem jelas adalah otoritas Yahudi, yaitu Sanhedrin, terdiri dari archiereis, grammateis, dan presbyteroi. Terjemahkan ini ya. Yang pertama imam-imam besar, yang kedua ahli-ahli Taurat, dan yang ketiga tua-tua atau penatua-penatua yang mempunyai kedudukan mereka di kota Kudus. Jadi sejak penyebutan pertama dalam Injil Yohanes ini sudah menunjuk pada tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi. Mungkin dalam pasal 119 belum memusuhi, tetapi belakangan mereka makin lama makin memusuhi. Ya, jadi ini sekedar penjelasan tentang istilah orang-orang Yahudi. Kalau saudara membaca Injil Yohanes, maka sadari bahwa pada waktu disebutkan orang-orang Yahudi, bukan dimaksudkan rakyat biasa. Tapi pada umumnya hampir selalu kecuali beberapa ayat dalam Yohanes pasal 11 waktu kebangkitan Lazarus, mungkin itu bukan. Tetapi itu masih mungkin. Ya, tetapi semua yang lain pasti itu adalah tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus. Saudara. Yang ketiga, berbeda dengan murid-murid Yesus yang sudah kita bahas pada khotbah yang lalu. Kalau murid-murid Yesus itu ingat Alkitab, ayat Alkitab Perjanjian Lama, dan karena itu mereka tidak menyalahkan Yesus, mereka mendukung. Tetapi orang-orang Yahudi ini padahal mereka ini tokoh ya. Karena tokoh seharusnya mereka tuh tahu lebih banyak tentang kitab suci, tetapi tidak mengingat satu ayat pun, atau ada kemungkinan lain, mereka sebetulnya ingat, tetapi tidak mempedulikannya. Ini repot kalau orang sudah tak karena PDW, kalau orang sini semau gue gitu ya. Tidak peduli ada ayat, tidak ada ayat, maunya begini. Orang yang seperti ini tidak ada gunanya diajar firman atau diajar debat atau apapun. Jadi saudara, rasanya memang suka masuk akal kalau mereka itu tidak ingat satu ayat pun. Mereka itu ahli dalam kitab suci, PL. Jadi lebih mungkin mereka sebetulnya juga ingat, tapi mereka tidak peduli. Nah, akibatnya mereka tidak bisa melihat bahwa tindakan Yesus benar, dan karena itu mereka justru menjadi marah. Nah, sekarang poin keempat kita melihat, mereka itu meminta tanda. Hal yang perlu kita lihat ya, orang Yahudi itu memang terkenal sering minta tanda. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 22 dan 22a ya. Ini kata-kata Paulus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, kalau Paulus menggunakan istilah orang-orang Yahudi ini, saya kira bukan seperti Yohanes, bukan dia memaksudkan para tokoh. Tapi ya seadanya orang Yahudi seperti itu, karena di sini ada orang-orang Yunani. Kalau orang-orang Yahudinya itu diartikan tokoh-tokoh, lalu orang Yunaninya diartikan apa? Masa tokohnya Yunani? Saya kira tidak ya. Jadi orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Kalau orang Yunani ini senangnya hal-hal yang filsafat, kata-kata yang berhikmat begitu. Padahal sebetulnya saya tidak pernah ngerti dengan orang Kristen yang senang filsafat. Bagi saya itu cuma sampah. Saya tidak pernah senang filsafat ataupun berusaha mengajarkan filsafat. Tapi ada banyak orang senang filsafat, saya sukanya lah. Bagi saya tidak ada gunanya sama sekali. Kita punya firman dan itu cukup, dan itu yang kita pakai. Nah, tapi yang saya tekankan dari kutipan ini adalah bagian awalnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Jadi senangannya ini lain-lain. Kalau orang Yunani senangannya filsafat, orang-orang Yahudi itu senangannya tanda, mujizat atau apapun. Saudara, apakah sering minta tanda ini sesuatu yang bagus atau tidak? Sebetulnya minta tanda ini tidak selalu salah ya. Dan tidak selalu Tuhan itu menolak lalu menghukum. Zakaria itu memang tidak secara eksplisit disebutkan minta tanda, tapi dia bilang bagaimana bisa terjadi aku sudah tua. Dijanjikan istrinya bakal mengandung melahirkan Yohanes Pembaptis, padahal yang memberikan janji itu malaikat Gabriel. Nah dia bilang bagaimana itu bisa terjadi aku sudah tua, istriku juga tua. Implisit minta tanda. Dia dikasih tanda. Sekaligus satu hajaran. Dia jadi bisu sampai anaknya lahir. Tapi kalau kita melihat misalnya Gideon. Gideon itu minta tanda. Saya selalu lupa yang mana lebih dulu. Bulu ditaruh di luar. Pertama dia minta yang bulunya basah. Atau terbalik saya tidak ngerti ya. Bulunya basah tapi sekitarnya kering. Dituruti sama Tuhan. Sudah dikasih tanda, satu sudah cukup. Minta lagi. Kurang yakin. Sekarang terbalik. Bulunya yang kering. Sekelilingnya basah. Dituruti sama Tuhan. Berarti ya, tidak selalu Tuhan itu tidak mau. Tapi saudara, pada umumnya, kalau sudah diberi firman, minta tanda itu menunjukkan sedikit banyak ketidakpercayaan. Kita harusnya percaya pada firman. Kalau sudah betul-betul nyata firman, tidak perlu tanda-tandaan segala macam, harus tunduk kepada Pak firman dan percaya bahwa itu benar. Tapi orang-orang Yahudi itu selalu minta tanda, nanti mungkin dalam pelajaran yang akan datang kita bahas lagi. Karena ulang-ulang mereka itu kelihatan minta tanda, menunjukkan ketidakpercayaan mereka, dan bukan hanya menunjukkan ketidakpercayaan mereka, tapi juga menunjukkan bahwa mereka itu kepingin mendesak Yesus. Kamu udah ada tanda, tapi dalam tanda petik sok jadi Mesias, begitu ya. Jadi ini bukan cuma ketidakpercayaan, tapi kekurangan ajaran kalau dari kalangan orang-orang tokoh-tokoh ini. Mereka minta tanda, bukan hanya tidak percaya, tapi mendesak Yesus. Kamu tuh sok jadi Mesias. Kalau memang benar Mesias, berikan tanda. Sekarang ada Bible Application Commentary. Mengatakan demikian, merupakan sesuatu yang logis bagi pemimpin-pemimpin agamawi untuk meminta dia. Untuk menunjukkan sumber dari otoritasnya. Bagaimanapun mereka adalah penjaga-penjaga dari iman Yahudi. Dan mereka mempunyai suatu hak untuk menguji nabi baru manapun yang muncul. Saya tidak tanggapi ini dulu, saya berikan kutipan Calvin. Calvin juga setuju bahwa mereka punya dasar untuk bertanya. Jadi mereka itu kan ya pimpinan-pimpinan dari agama Yahudi. Jadi ada nabi baru muncul adalah hak mereka sebetulnya untuk memeriksa nabi ini benar atau nabi palsu. Kalau palsu, buang, tidak boleh. Dan seharusnya dalam gereja itu juga dilakukan. Itu istilahnya jaga mimbar gitu ya. Bukan jaga mimbar supaya mimbarnya tidak dicuri orang. Bukan urusan mimbar dicuri. Tapi jaga mimbar itu menjaga supaya jangan ajaran sesat atau ajaran yang salah muncul dari mimbar itu. Makanya setiap memilih hamba Tuhan untuk khotbah di gereja,
Kita tidak bisa sembarangan ambil hamba Tuhannya. Kalau kita tahu orang itu orang sesat, tidak peduli dia punya spesialisasi apa. Kalau saya tidak mau pakai dia. Bambang Nursena misalnya, dia punya kekhususan ahli bahasa lah, punya kekhususan tentang pengertian hal-hal di sana. Saya tidak gubris, saya tidak butuh dia, dan saya tidak akan panggil dia. Kecuali dipanggil untuk debat, lah itu lain cerita. Tetapi kalau untuk ngajar, saya tidak mau. Kalau saya tahu orangnya sesat, tidak peduli dia punya kehebatan apa, saya tidak butuh dia. Tapi sangat jarang gereja yang jaga mimbar. Dan ini sesuatu yang buruk luar biasa. Orang-orang Yahudi ini kalau mereka memang mau jaga mimbar, mereka sebetulnya lebih bagus dari para pendeta dan majelis zaman sekarang. Yang mimbarnya amburadul, undang seadanya orang, dan yang paling sering adalah undang orang yang bisa menyenangkan banyak orang, sehingga banyak orang yang datang. Ajarannya benar, enggak benar, gak gubris. Makanya yang laku laris itu pendeta yang suka banyol, ya. Atau pendeta yang punya sesuatu yang membuat orang datang. Karena kalau banyak orang datang, banyak persembahan. Selalu ujung-ujungnya pergi ke duit. Ini gilanya pendeta-pendeta zaman sekarang, termasuk majelis-majelis zaman sekarang. Nomor satu yang perlu dipikirkan kalau mengundang seorang hamba Tuhan adalah ajaran dia benar atau tidak. Bukan urusan duit atau apapun. Apakah gereja didirikan tujuannya memang dari duit? Kalau gereja didirikan tujuannya untuk menyebarkan kebenaran, dan dia undang seorang nabi palsu, ini gereja sudah beralih fungsi. Jadi menjadikan sesuatu lembaga untuk cari duit. Dan untuk apa? Semua pendeta dan semua majelis seharusnya jaga mimbar. Bahkan pimpinan-pimpinan dari sekolah teologi jaga mimbar. Memang di sekolah teologi nggak pakai mimbar, tetapi tetap istilah itu saya pakai. Dosen-dosen yang masuk, jangan masukkan ajaran dari seorang nabi palsu. Dulu saya tahu ada satu orang yang mengajar Islamologi. Tapi dia seorang liberal. Pernah bentrok dengan saya karena keliberalan dia. Tapi anehnya, saudara, kan hanya karena dia jago Islamologi, dia dipakai oleh sekolah-sekolah teologi yang dianggap Injili dan Alkitabiah. Dan itu bukan satu sekolah. Saya tidak habis pikir bagaimana pikiran dari sekolah-sekolah teologi ini bodoh sekali. Karena kalau mereka sebetulnya ngundang seorang yang ahli Islamologi untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa mereka, tujuannya mestinya kan supaya para mahasiswa itu bisa menginjili orang Islam gitu ya. Tapi dengan mengundang seorang liberal, liberal itu tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, saudara. Apa dia akan mengarahkan mahasiswa itu pada penginjilan? Sudah pasti enggak. Saya kok yakin itu. Jadi Islamologi yang diajarkan tujuannya apa lalu? Ini kebodohan yang luar biasa. Jadi baik sekolah teologi maupun gereja harus menjaga mimbar. Itu bukan cuma hak, itu kewajiban. Tidak lakukan kewajiban itu, sudah dituntut oleh Tuhan nanti pada akhir zaman. Jangan main-main. Kesesatan tertebar melalui gereja saudara, melalui sekolah teologi saudara. Jangan main-main di hadapan Tuhan nanti. Sekarang saudara, Calvin setuju bahwa mereka punya dasar untuk bertanya. Ya, tapi dia lalu lanjutkan dengan kata-kata ini. Tetapi mereka bersalah pada titik atau pokok yang lain. Jadi sekalipun mereka itu sebetulnya punya hak untuk bertanya, tapi mereka bersalah pada titik atau pokok yang lain dengan menolak untuk mengakui panggilan dari Kristus kecuali ia telah melakukan suatu mujizat. Karena tidak tanda.
Tanda apa yang kau berikan? Nah itu yang salah. Mengecek Kristus itu betul-betul Mesias atau bukan, betul-betul Nabi yang asli atau palsu, boleh. Itu hak mereka. Tapi pada waktu mereka mengharuskan memberikan tanda atau mukjizat, ini sudah salah. Karena apa? Ini kata-kata Calvin. Karena bukanlah merupakan peraturan yang tetap bahwa nabi-nabi dan pelayan-pelayan Allah yang lain harus melakukan mujizat-mujizat. Di mana dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa kalau nabi itu asli, dia itu mesti bisa melakukan mujizat. Lalu pada zaman sekarang bisa diterapkan, kalau pendeta itu betul-betul hamba Tuhan, dia harus melakukan mujizat. Yang sekarang ini banyak melakukan mujizat, pada umumnya mujizat palsu, justru adalah nabi-nabi palsu. Tidak ada ayatnya, saudara. Kalau seorang nabi asli atau hamba Tuhan yang sejati, itu harus bisa melakukan mujizat, itu tidak ada ayatnya. Calvin melanjutkan, dan Allah tidak membatasi dirinya sendiri pada keharusan ini. Jadi saudara, memang nabi atau utusan Tuhan tidak selalu bisa melakukan mujizat. Tidak ada masalah kalau ajaran dia benar dan memang dia dipanggil Tuhan. Itu yang penting. Ada panggilan Tuhan. Dan kedua, ajaran dia benar. Dia nginjil, dia mengajarkan firman. Benar. Maka dia hamba Tuhan. Mujizat, tidak ambil pusing. Sebagai contoh, saudara. Yohanes Pembaptis itu siapa yang berani mengatakan dia bukan nabi yang asli? Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Ayatnya ada dan eksplisit, saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-41. Dan banyak orang datang kepadanya, kepada Yesus, dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Jadi kata-kata Yohanes tentang Yesus itu benar. Itu yang penting. Tidak melakukan satu tanda pun. Tapi pokoknya omongan dia tentang Yesus itu benar. Maka dia nabi. Orang-orang mengakui nabi. Jadi saudara, dia nabi asli. Tapi ayat ini mengatakan eksplisit dia tidak membuat satu tanda pun. Karena berhentilah berpikir bahwa hamba Tuhan yang asli itu harus bisa membuat mujizat. Itu omong kosong. Nah, sebaliknya, saudara, orang yang bisa memberi tanda belum tentu merupakan seorang nabi asli. Saya akan berikan Ulangan 13 ayat 1-5 ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Ya, zaman itu nabi, pemimpi. Tuhan kan seringkali pada zaman perjanjian lama menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Jadi ini yang dimaksud dengan pemimpi. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, rupanya tanda atau mujizat ini mungkin kayak suatu nubuat, tapi bisa juga mujizat yang lain. Misalnya ada orang sakit, dia sembuhkan, terjadi, orangnya sembuh. Ya, atau dia berikan nubuat dan nubuatnya terjadi persis. Berarti orang ini memberitahukan suatu tanda atau mujizat, dan tanda atau mujizat yang dikatakan itu terjadi. Tapi lanjutannya saya berikan warna hijau, dan ia membujuk. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Nah ini jelas-jelas ajaran sesat. Ayat 3-nya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus taat, takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berbaut. Jadi bukan pada Allah lain seperti ajakan dari nabi tadi.
Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Ingat ya, ini hukum dalam zaman PL. Tidak berarti zaman sekarang kita boleh menerapkan, ini termasuk civil law. Undang-undang mereka pada saat itu. Dan berlaku untuk mereka pada saat itu. Saya tidak tahu apakah berlaku untuk mereka pada saat ini atau tidak. Tergantung negaranya mau menjadikan ini undang-undang atau tidak. Jadi saudara, ini berbeda untuk setiap negara dan setiap saat. Kalau negara itu mau memperlakukan, boleh. Tapi kalau negara itu tidak mau memperlakukan, ya ini tidak berlaku. Tapi dalam saat itu, pada saat itu, memang mereka teokrasi ya. Allah menjadi raja mereka. Dan ini hukum dari Tuhan. Nabi atau pemimpi, berarti nabi palsu, itu haruslah dihukum mati. Dan ada orang-orang, sekumpulan orang bodoh itu menyalahkan Calvin, padahal Calvin hanya laporkan Servetus dan pengadilan menjatuhkan hukum mati. Dan mereka memfitnah di mana-mana Calvin bunuh Servetus. Seandainya Calvin yang membunuh, di sana itu memang ada hukumnya, saudara. Karena Calvin yang jadi hakim, dan Calvin yang menjadi algojo juga, tetap dia tidak salah. Karena hukum ini dipakai sebagai undang-undang di Geneva pada zaman Calvin. Jadi saya lanjutkan ya. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Jadi maksudnya dihukum mati itu supaya dihapuskan. Saudara, penyesat itu lebih buruk, lebih jahat, lebih berbahaya dari pembunuh. Pembunuh hanya membunuh orang secara fisik. Penyesat membunuh orang secara rohani, memasukkan dia ke neraka. Karena itu apakah aneh kalau pembunuh saja secara fisik hukumannya pada zaman perjanjian lama juga hukuman mati kok. Pokoknya sengaja lah ya. Kalau pembunuhan tidak sengaja lain. Tapi pembunuhan sengaja itu hukuman mati. Dan tidak ada orang protes sampai zaman sekarang. Dan pembunuh rohani seperti ini, nabi palsu ini, lebih membahayakan, lebih menakutkan, lebih mengerikan. Dan dia memasukkan orang ke neraka. Dan poin saya sekarang kembali, saudara. Nabi ini bisa melakukan tanda atau mukjizat. Tetapi dilihat dari ajarannya ajaran sesat. Jadi saudara, jangan lihat apakah seorang hamba Tuhan zaman sekarang ini bisa lakukan mukjizat atau tidak. Tuhan sudah justru peringatkan kita akan banyaknya muncul nabi-nabi palsu dengan mukjizat-mukjizat palsu. Dan makin dekat akhir zaman, kalau sang antikristus itu sudah muncul, mukjizat palsunya itu luar biasa hebat. Luar biasa banyak, luar biasa hebat. Kalau saudara adalah orang yang tergila-gila pada mukjizat, saudara sangat-sangat potensial, hampir pasti akan disesatkan pada saat itu. Nah, ini bisa melakukan mukjizat. Tapi dia mengajar, ajarannya jelas-jelas mutlak sesat. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Dan orang-orang Israel diperintahkan jangan kamu dengarkan, hukum mati dia. Jadi kalau hamba Tuhan zaman sekarang bisa mukjizat atau dikabarkan bisa mukjizat, itu beda ya. Nggak tahu, mungkin ada yang betul-betul bisa mukjizat. Tapi ada juga yang kabarnya bisa mukjizat. Saudara, itu banyak penipuan, saudara. Hati-hati dengan hal seperti itu ya. Saya pernah diberitahu oleh seorang wartawan. Saya kenal. Dan wartawan ini wartawan bukan wartawan koran ya, tapi wartawan dari suatu majalah
semacam majalah Kristen begitulah. Dia mengikuti suatu KKR kesembuhan dan dia melihat dengan matanya sendiri. Orang itu tidak sakit. Bisa jalan, bukan lumpuh. Tapi pura-pura lumpuh dinaikkan kursi roda, dinaikkan ke atas mimbar, mau didoakan sembuh, wah bisa berdiri, bisa jalan. Seakan-akan hamba Tuhan itu yang menyembuhkan. Padahal ini penipuan semua. Dan penipuan seperti ini banyak. Yang pertama penipuan, yang kedua sembuhnya itu hanya sembuh karena psikologis. Pembangkitan psikologi yang luar biasa. Membuat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikologis bisa, tidak selalu, tapi bisa sembuh. Tapi sembuh yang seperti itu biasanya sementara. Bentar lagi psikologisnya sudah turun, penyakitnya balik. Kalau mujizat dari Tuhan, mujizat kesembuhan ilahi dari Tuhan, tidak ada yang penyakitnya balik, saudara. Pertama harus langsung, seketika. Kedua, sembuhnya sempurna. Tidak ada Yesus mencelikkan mata orang buta. Oh, sekarang dia bisa melihat tapi pakai kacamata minus 13. Tidak ada. Dia bisa melihat sempurna. Jadi pertama seketika, kedua kesembuhan sempurna, dan ketiga penyakitnya tidak pernah balik. Kalau orang mati itu lain, itu bukan penyakit. Orang mati dibangkitkan, satu kali dia mati lagi. Karena dia tidak pernah diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan. Jadi mesti mati lagi. Seperti Lazarus dan sebagainya, Elia membangkitkan, Elisa membangkitkan, Paulus, Petrus membangkitkan, orang-orang itu pasti mati lagi. Beda kalau pembangkitan orang. Tapi kalau penyakit, tidak ada dalam Alkitab penyakit kumat itu. Nah, Naaman kena kusta, waktu ketemu Elisa sembuh. Balik negaranya kumat kustanya. Ngomong kosong lah, tidak ada, saudara. Jadi itu rumus-rumus berkenaan dengan mujizat kesembuhan ilahi yang banyak diklaim orang. Dan ingat ya, kesembuhan ilahi sangat bisa terjadi sungguh-sungguh sembuh, tapi orangnya pakai kuasa gelap. Jangan pikir tidak mungkin pendeta pakai kuasa gelap. Mereka itu sudah pikirannya cuma duit. Mereka tidak peduli mau jadi sesat, jadi anaknya setan, jadi apa, mereka tidak ambil pusing. Segala macam okultisme mereka bisa pakai. Pokok mereka dapat duit banyak. Jadi hati-hati saudara ya. Banyak sekali orang-orang yang kesembuhan-kesembuhan ilahi itu sekarang tidak berdaya apapun pada waktu menghadapi COVID-19. Kok ya sik bodohnya tetap ada orang-orang percaya pada mereka. Kalau memang benar mereka itu bisa, suruh sembuhkan orang yang kena COVID yang betul-betul parah. Ya kalau yang COVID-nya ringan ya memang sembuh sendiri nanti. Tapi kesembuhan ilahi mestinya langsung, instan. Kalau mereka tidak langsung, itu sudah bukan kesembuhan ilahi. Dan tidak digunakan apa-apa. Alat, obat apa, tidak ada. Kalau pakai alat, pakai obat, ya kesembuhan biasa. Tetap itu dari Tuhan. Tapi itu bukan mujizat. Jadi cara ingat ya, Nabi bisa lakukan mujizat. Tapi ajarannya sesat. Itu Nabi palsu. Jadi yang menjadi standar itu ajarannya. Bukan apakah dia bisa mujizat atau tidak bisa mujizat. Ajarannya Injil itu ada apa enggak? Dan Injilnya benar atau enggak? Injil yang murni itu selamat karena iman saja. Karena Kristus sudah menggantikan memikul hukuman dosa kita. Kalau Injilnya beda dengan itu, iman plus perbuatan, itu bukan Injil dan itu sesat. Itu Injil yang lain yang dikutuk pemberitanya oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Jadi saudara, kalau dia buat tanda tapi ajarannya sesat, dia tetap nabi palsu. Tapi jika seorang nabi yang bernubuat itu nubuatnya tidak terjadi, dia nabi palsu. Kalau tadi ini dia nubuatnya terjadi ya. Yang di sini nih ya.
Tapi kalau nubuatnya itu tidak terjadi, dan tidak usah lihat ajarannya lain. Kalau nubuat itu sebetulnya sudah ajaran. Seperti dulu ada pendeta yang katakanlah kayak menengking COVID ya. Diam, tenanglah. Sampai sekarang COVID-nya belum habis-habis. Kalau dia melakukan itu, mengajar biasa, ada salah, itu semua pendeta bisa ada salah. Tapi bernubuat demi nama Tuhan, dan nubuatnya salah atau tidak terjadi, maka itu menunjukkan dia nabi palsu. Dan itu cukup satu kali. Tidak perlu berulang kali. Satu kali saja bernubuat salah, dia nabi palsu karena nubuat dilakukan atas nama Tuhan. Mari kita melihat ayatnya dalam Ulangan 18 ayat 20-22. Tetapi itu orang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain. Nah, kalau berkata demi nama Allah lain, tidak usah diomong ya. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Maka ini jawabannya. Kan tadi Nabi itu mengucapkan perkataan yang bukan dari Tuhan, tidak kuperintahkan itu ya. Nah, bagaimana taunya itu Tuhan perintahkan atau enggak? Ini jawabannya. Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan, ya, bernubuat dan sebagainya, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jangan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Orang harusnya memang ada rasa takut atau dalam arti hormat begitu ya terhadap Nabi asli. Tapi kalau dikatakan janganlah gentar kepadanya, ini jelas Nabi itu dianggap Nabi palsu. Jadi Nabi yang sudah bernubuat tapi lalu salah atau tidak terjadi, apalagi kalau dia bernubuat demi nama Allah lain, maka Nabi itu harus mati dan dia itu Nabi palsu. Mana ya? Yang tempo hari mengatakan diam tenanglah itu sampai sekarang banyak yang ikut. Kita bisa melihat dari fakta itu bahwa orang Kristen atau tidak tahu Alkitab atau tidak peduli Alkitab. Kalau mereka tahu ayat ini dan mereka peduli dan tunduk pada ayat ini, mereka harusnya tinggalkan orang itu sudah. Tidak ikut dia lagi. Satu kali sudah cukup. Masih lebih bagus saksi Yehuwa saya pikir loh. Dari orang-orang yang tetap ikut pendeta itu. Karena apa saudara? Saksi Yehuwa itu tokohnya yang pertama, pendirinya, Charles Taze Russell. Itu menubuatkan Yesus akan datang kembali pada tahun, kalau saya tidak salah, 1874. Tapi 1874 lewat. Dan Yesus tetap tidak datang kembali. Sebetulnya sudah cukup satu nubuat salah, dia nabi palsu. Tapi nabi palsu ini pintar. Oh, sorry, aku ada salah hitung. Ada bilangan 40 yang aku lupa masukkan. Nggak tahu bilangan 40-nya dari mana, saya nggak ngerti. Pokoknya itulah kata-kata dia. Jadi mestinya 1874 plus 40. Jadi 1914. Nah, dia meramalkan untuk kedua kalinya. Yesus akan datang kedua kalinya tahun 1914. Tapi saudara, 1914 lewat. Dan Yesus tetap tidak datang kedua kalinya. Dia masih tetap belum mau mengakui dan dia berkata, Yesusnya sudah datang, cuma dia datang secara rohani sehingga tidak kelihatan. Nah, apa yang terjadi saudara pada waktu nubuat keduanya gagal? Sangat banyak saksi Yehuwa yang meninggalkan saksi Yehuwa. Lah mereka lebih pintar ya.
Mereka tahu ayat ini. Mereka lebih ngerti Alkitab. Lebih tahu Alkitab mereka dari orang-orang Kristen bodoh itu yang pendetanya bernubuat sudah salah tetap diikuti terus. Gerakan itu hancur, tidak karu-karuan, berantakan, tapi memang akhirnya bangkit lagi. Saya pada waktu itu ngedrop, kalau tidak salah, lebih dari 50%. Saya tidak ingat persis bilangan itu, tapi ngedrop banyak sekali. Nah, Charles Russell diberi waktu Tuhan oleh Tuhan 2 tahun. Saya kira Tuhan itu begitu baik ya. Sudah 2 kali nubuat dan orangnya tegar, tengkuk, tidak karu-karuan. Dia diberi 2 tahun kesempatan untuk bertobat. Dia tidak bertobat. Tahun 1916 dia mati. Dan saya tahu, saya yakin dia pergi ke neraka yang tidak dia pergi. Karena saya pernah debat dengan seorang saksi Yehova dan saya katakan, kamu kok bisa tidak percaya neraka gimana? Pendirimu tuh dulu tidak percaya, tapi tahun 1917 dia bertobat dan percaya. Oh, tahu dari mana kamu? 1917 dia bertobat. Kamu tuh goblok. Pendirimu tuh mati tahun 1916. 1917 dia sudah neraka. Ya pasti percaya. Dan kamu akan menyusul pendirimu kalau kamu tidak bertobat. Itu debat email, saudara. Dan dia tidak pernah jawab omongan itu. Oke, saudara. Nabi bernubuat ini sampai zaman sekarang banyak. Dan nubuat-nubuat gagal ini orang Kristen entengkan saja. Ini kebodohan yang luar biasa. Padahal ini salah satu untuk membuktikan Nabi itu Nabi palsu. Kalau ini tidak digubris, mereka tidak bedakan asli dan palsu. Mereka terima ajaran Nabi palsu. Itu membawa mereka ke neraka. Sesuatu yang luar biasa bodoh, saudara ya. Jadi kalau dilihat dari teks yang tadi, dilihat dari ajarannya, kelihatan sesat. Kalau dilihat dari teks ini, dia menubuatkan suatu tanda atau mukjizat tetapi tidak terjadi. Tentu ada hal-hal yang lain. Tapi 2 ini sudah seharusnya saudara pakai untuk pegangan. Orang ini nabi palsu atau nabi asli? Semua gereja harus jaga mimbar. Tapi memang ingat banyak gereja tidak jaga mimbar. Saudara sendiri sebagai orang Kristen harus menjaga sendiri. Orang siapa yang saudara dengar, orang siapa yang tidak saudara dengar. Dan saya lihat, saudara, banyak orang Kristen secara bodoh mau menonton video YouTube dari orang-orang yang sesat. Pertama itu membahayakan, bisa membuat mereka disesatkan. Kedua, dengan YouTube mereka ditonton, mereka dapat duit si nabi palsu itu. Saudara, sama dengan mendukung penyesatan. Mendukung orang sesat. Jangan pikir itu bukan dosa. Jangan pikir itu enteng. Jangan main-main, saudara. Kalau saya terpaksa mau nonton khotbah dari seorang yang saya anggap sesat, saya download. Setelah download, baru tonton. Dan itu berulang kali saya lakukan. Saya nggak mau nonton. Tapi saya nonton karena butuh untuk menyerang orang ini. Saya download khotbahnya. Baru saya tonton. Dia nggak dapat apa-apa. Di download tuh iklannya habis semua. Sekarang saya teruskan, saudara. Seharusnya alih-alih dari meminta tanda, mereka seharusnya menanyakan apa dasar Alkitab dari tindakan Yesus atau mereka memperhatikan ajaran Yesus. Tanya dasar Alkitabnya boleh. Dan tanya ajarannya, lihat ajarannya. Tapi mereka minta tanda. Nah sekarang, saudara,
Minta tanda ini sudah menunjukkan ketidakpercayaan, juga itu suatu desakan kayaknya kepada Yesus. Kamu tuh sok Mesias. Kurang ajar berarti. Ada lagi hal yang lain, saudara. Sebetulnya tanda itu sebetulnya sudah ada. Pada waktu satu orang, yaitu Yesus sendirian, bisa mengusir begitu banyak orang yang berjualan di halaman Bait Allah itu, dengan binatangnya yang banyak itu sebetulnya sudah merupakan tanda. Ada dari para penjual binatang dan penukar uang yang melawan Yesus. Ini dagangan mereka diobrak-abrik, penukar uang dibalikkan, tidak karu-karuan. Tuh, nah coba lah saudara pergi, tidak tahu kalau saudara di Surabaya pergi ke Pasar Atom atau gimana, para penjual jungkir balikkan semua, atau pergi mall jungkir balikkan, atau saudara di tempat manapun pergi ke pasar jungkir balikkan, tidak usah banyak-banyak, saudara jungkir balikkan 2-3 orang. Tapi nanti bacok, jangan bilang sama saya. Pasti ngamuk lah. Daganganku, kamu obrak-abrik. Mengapa tidak ada satupun dari para penjual binatang dan penukar uang yang melawan Yesus? Lempari dengan batu atau tidak tahu apa saja lah. Banyak, itu satu. Ini suatu mujizat sebetulnya. Bisa satu orang ngusir begitu banyak orang beserta semua binatangnya, dan tidak ada yang ngomel protes apapun. Melawan fisik lagi tidak ada satupun. Itu jelas sudah suatu mujizat. Jameson, Fawcett, dan Brown berkata demikian. Sekalipun tindakan itu sendiri dan kata-kata yang menyertainya pada waktu ditafsirkan bersama-sama merupakan tanda yang cukup, mereka tidak diyakinkan. Jadi tindakan maksudnya itu tindakan mengusir, lalu membalikkan meja-meja, lalu disertai kata-kata jangan membuat rumah Bapakku tempat berjualan dan sebagainya. Itu semua sudah merupakan tanda. Dan itu mestinya cukup. Tapi mereka tidak diyakinkan. Dan memang ya, ada orang-orang yang sengaja membutakan diri dan sengaja tidak mau percaya. Yang seperti itu tidak ada gunanya diajar, yang seperti itu tidak ada gunanya diajak debat. Kalau orang itu menghormati Alkitab, saya mau ngajar orang itu, saya mau meluangkan waktu debat dengan orang itu dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat bahwa orang ini tidak menghormati Alkitab, tidak tunduk pada kata-kata firman Tuhan, berikan jelas pun tetap tidak tunduk, maka apa gunanya saya lanjutkan? Tidak ada gunanya. Yang bisa saya doakan, saya injili lagi lain kali. Tapi untuk saat ini, orang ini tidak mungkin. Mau dilanjutkan buat apa? Orang ini sengaja membutakan diri, sengaja tidak mau percaya, menutup diri, mengeraskan hati, tegar tengkuk. Tidak usah. Jadi di sini sebetulnya tanda itu cukup. Tidak diyakinkan. Masih minta tanda lagi. Sekarang J.C. Ryle, sukses yang sempurna dari Tuhan kita pada peristiwa ini. Dan tidak adanya perlawanan sedikit pun dari pihak orang-orang Yahudi. Layak diperhatikan. Itu merupakan suatu fakta yang membimbing beberapa dari bapak-bapak, maksudnya bapak-bapak gereja, untuk menyebut ini mujizat terbesar yang Yesus pernah kerjakan. Kalau mujizat saya setuju, saudara. Tapi kalau mujizat terbesar ini sebetulnya nonsen ya, terlalu melebih-lebihkan. Saya katakan kalau disebut mujizat terbesar, jelas membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, itu jelas lebih hebat. Ya. Mujizat terbesar ini bagi saya nonsen. Mujizat iya, tapi terbesar tidak. Saya lanjutkan. Tetapi di sana ada 3 hal yang harus diingat dalam mempertimbangkan hal ini. Alasan pertama,
hati nurani dari orang-orang Yahudi yang diusir itu ya, ada di pihak Tuhan kita. Mereka tahu bahwa ia benar dan mereka salah. Jadi Israel menganggap salah satu alasan mengapa mereka diam tidak melawan, mereka hati nuraninya ada dan negur, kamu memang yang salah, dia benar. Jadi hati nurani di pihak Tuhan kita. Lalu alasan yang lain, sebagai suatu bangsa yang akrab dengan sejarah dari nabi-nabi PL, mereka tidak heran terhadap seseorang yang jelas ada di bawah dorongan ilahi, tiba-tiba melakukan apa yang Tuhan kita lakukan. So, ini banyak terjadi, saudara baca perjanjian lama itu banyak terjadi, nabi-nabi itu melakukan tindakan yang mendadak, mengagetkan orang, yang aneh-aneh. Karena memang ada Tuhan yang mendorong mereka untuk melakukan semua itu. Jadi kalau sekarang terjadi, bangsa ini akrab dengan PL, akrab dengan sejarahnya, akrab dengan hal-hal itu. Wih, ini nabi barangkali, jadi takut mereka. Lalu ketiga, poinnya khususnya atau di atas semua, di sana tidak ada keraguan bahwa suatu pengaruh ilahi dibawa untuk menekan semua yang hadir. Seperti ketika Tuhan kita naik keledai memasuki Yerusalem. Ini ya, kalimat ini yang saya tidak ngerti ya. Waktu Yesus naik keledai memasuki Yerusalem itu pengaruh ilahi apa? Saya tidak tahu yang dia maksud. Dan pada waktu yang menyebabkan musuh-musuhnya di taman mundur dan jatuh ke tanah. 21:9-10 ini yang masuk Yerusalem, Yohanes 18 ayat 6 ini yang dia berkata, akulah dia, lalu mereka geblak ya. Di sini, seperti pada peristiwa-peristiwa yang lain, Tuhan kita menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia mempunyai kuasa penuh atas semua kehendak dan pikiran. Pada waktu ia menganggap cocok untuk menggunakannya. Dan bahwa pada waktu ia ditolak dan tidak ditaati oleh orang-orang Yahudi, itu bukanlah karena ia tidak mempunyai kuasa untuk memaksa ketaatan. Mereka tidak mempunyai kuasa terhadap dia, kecuali pada waktu ia mengizinkan. Jadi saudara, ada kuasa ilahi. Dia ini memberikan 3 alasannya. Yang pertama ini yang saya baru warna hijau, hati nurani. Yang kedua, saya beri warna biru ini. Bangsa itu tahu dengan kebiasaan nabi-nabi zaman PL yang seringkali lakukan hal-hal yang mengagetkan seperti itu. Lalu hal yang ketiga adalah Yesus punya pengaruh ilahi atau kuasa ilahi. Dan ayatnya di sini, Yohanes 18 ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sebelumnya Yesus tanya, siapa yang mau kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus bilang, akulah dia. Pada waktu dia berkata, akulah dia, mereka jatuh ke tanah. Dan orang-orang bodoh itu lagi-lagi menggunakan ayat ini sebagai dasar dari praktek geblak dalam kalangan karismatik. Tumpangi tangan geblak. Saya pikir itu lawatan Tuhan. Saya pikir itu kuasa Tuhan. Tidak ada Tuhan yang gila ngeblakan anaknya sendiri. Karena doktrin mereka itu anak Tuhan sungguh-sungguh. Lalu karena pekerjaan Roh Kudus direbahkan. Saya tidak menjumpai satupun dalam seluruh Alkitab, saudara. Yang di sini anak Tuhan apa bukan? Ini bukan anak Tuhan. Bagaimana diterapkan untuk doktrin mereka yang mengatakan bahwa itu anak Tuhan? Saya melihat bahwa orang itu menggunakan ayat sakara PDW. Ngawur saja tidak karu-karuan. Saul rebah juga digunakan. Lalu Saul itu anak Tuhan. Ya kalau zaman sekarang Kristen KTP, saudara. Nantinya bunuh diri mana bisa Kristen sejati. Hanya ada 3 kasus dalam Alkitab, saudara. Anak Tuhan rebah. Daniel, Yeskiel, dan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Malah Tuhannya berkata jangan takut dan ada yang dibangunkan. Sekarang saya pernah lihat mata saya sendiri, saya pergi satu gereja dan ada
orang rebah, temannya mau bangunkan, pendetanya melarang. Jangan, itu dari Tuhan, tidak boleh bangunkan. Boleh tetap bangunkan. Pendetanya setengah bentak. Loh, Bu, jangan kok. Itu dari Tuhan, jangan dibangunkan. Saya lupa yang mana, Yeskiel atau Daniel atau Rasul Yohanes. Salah satu dibangunkan. Dan dikasih kata-kata jangan takut. 3 orang ini memang anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan yang menggeblakkan mereka? Kalau dalam teologi karismatik itu Roh Kudus yang geblakkan, berarti Tuhan kan? Daniel, Yeskiel maupun Rasul Yohanes, 3 itu ambruk, itu paralyzed gitu ya, kayak jadi lumpuh gitu ya. Saking takutnya. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat penglihatan. Atau melihat penglihatan seorang malaikat, atau melihat penglihatan Tuhan sendiri. Saudara coba pikir ya, kalau orang lihat setan, itu bisa pingsan. Teman saya pernah ditakut-takuti temannya, dia bisa temannya pakai kerudung putih tuh, malam-malam nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Orang lihat betul-betul lihat setan sangat bisa, begitu takut pingsan. Atau kalau nggak pingsan, paralysis ya ambruk. Melihat malaikat, malaikat itu kan setan asalnya malaikat. Melihat malaikat, melihat setan, paling sedikit sama mengerikannya. Melihat Tuhan sendiri, jelas jauh lebih mengerikan. Jadi saudara, kalau terjadi hal-hal seperti itu, bukan Tuhan merebahkan, tapi penglihatan itu begitu menakutkan, sehingga mereka ambruk. Lah yang geblak-geblak dalam kalangan karismatik, mereka enggak lihat apapun. Hanya tumpangi tangan ambruk, tumpangi tangan ambruk, ada yang kebutkan jubahnya ambruk semua, pendeta 200 ambruk semua. Hanya katakan begini, seluruh dari muka sampai belakang roboh semua. Tuhan pasti gila kalau dia ambrukkan, geblakan anaknya sendiri. Jangan percaya itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan kuasa gelap. Setan banting-banting anak itu biasa. Yang Yesus sembuhkan, ketemu orang yang kena sakit ayang karena kerasukan setan. Mamanya mengatakan, anak ini dibanting ke air, banting ke api. Nah, setan banting anak-anaknya itu biasa. Tuhan banting anaknya, enggak ada. Jadi jangan percaya omong kosong tentang geblak. Itu pekerjaan kuasa gelap. Kalau saudara bisa digeblakkan oleh pendeta-pendeta sesat itu, berarti saudara bukan Kristen sejati. Bagaimana dalam diri saudara ada Kristus? Dan sana pakai kuasa gelap, saudara kalah, saudara bisa geblak. Omong kosong. Banyak orang Kristen yang saya dengar kesaksiannya, dia ditumpang dan pakai tidak bisa rebah. Sampai didorong-dorong. Dan didorong langsungkan pura-pura ambruk. Itu bodoh lagi. Nah, saya didorong tak pukul tangannya. Saya tidak main-main. Itu kurang ngajar. Dan kepingin memalsukan suatu pekerjaan seakan-akan dari Tuhan harus rebah. Dorongan saya cobaan, tak tunjuk tangannya. Saya tidak merasa perlu menghormati seorang nabi palsu. Saya tidak akan sungkan-sungkan pukul tangannya, bayar, udah. Jangan main-main dorong aku. Sekarang saudara, apakah kata-kata Israel ini benar? Mari kita melihat Lenski ya. Laki-laki Israel ini orang reform sebetulnya. Dan Lenski seorang Armenian. Tapi dalam hal ini saya lebih setuju pandangan Lenski.
Memang ini tidak ada hubungan dengan doktrin tulip dan sebagainya. Tapi pokoknya dalam penafsiran saya lebih setuju dengan Lenski. Saya pakai pandangannya Lenski. Ini kata-kata dia ya. Jawabannya, jadi mengapa kok Yesus ngusir mereka bisa tidak ngelawan tuh ya? Jawabannya tidak ditemukan dalam kepengecutan moral mereka. Dalam kelemahan bawaan dari jalan hidup yang berdosa. Dan pada pihak Yesus dalam keyakinan tentang kebenaran dari perkaranya. Ya, kalau tadi si Jezira berkata, hati nurani dan sebagainya, sehingga orang-orang itu takut. Ya. Tapi perhatikan kata-kata yang warna biru dari Lenski ini. Dosa tidak selalu menunjukkan sifat pengecut, tetapi sering berani dan arogan. Saya kira sudah banyak video ya beredar di WA, masuk Facebook dan sebagainya. Orang lawan polisi jelas padahal dia yang salah. Polisinya dilawan, dia gegeran. Apakah karena dia salah jalan, apakah karena dia tidak pakai masker, padahal satu harusnya pakai masker, dan macam-macam hal yang lain, polisinya dilawan. Dosa itu tidak selalu takut, saudara. Seringkali mereka begitu brengsek, salah pun tidak mau tahu mereka lawan. Tidak tahu mereka punya backing, tidak tahu apa, ada yang tidak pun tetap nekat. Bisa sekali. Jadi mengatakan karena hati nurani mereka di pihak Tuhan kita, seperti Jezira katakan, saya tidak setuju itu. Apa ya orang-orang seperti model seperti itu masih punya hati nurani? Dari mula-mula yang mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tidak mungkin mereka tidak begitu bodoh sampai tidak tahu, tidak mungkin. Jadi memang dosa itu seringkali berani, arogan lagi ya, nekat. Apalagi Lenski nambahin satu ini. Pada waktu uang yang dipersoalkan, yang salah seringkali arogan. Ada urusan duit dan apa peduli, saudara. Sengketa dalam pengadilan. Jelas-jelas yang satu salah. Tapi ini persoalan duit. Arogan. Biar kamu benar pikirmu, kamu di pengadilan bisa menang. Aku punya duit tak bayar. Orang arogan ini bisa kelihatan salah tapi arogan ini bisa kelihatan juga waktu ya baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. PPKM misalnya nggak boleh jualan, marah mereka ini urusan duit, kok aku butuh duit lakinya. Ngelawan, mau ditutup, ngelawan lagi. Luar negeri di lockdown, bolak-balik saudara, kemarin Belanda, lalu tempo hari itu Australia, dan ya di mana-mana terjadi. Banyak orang ngamuk padahal sebetulnya lockdown dilakukan untuk kepentingan umum. Daripada lebih banyak lagi orang yang mati karena COVID-19, lalu dia lakukan lockdown. Jadi pada waktu uang dipersoalkan, yang salah seringkali arogan, dan dalam kasus Yesus ini uang yang dipersoalkan kan. Orang-orang itu dagang dapat untung banyak, tukar uang dapat untung banyak, sekarang diobrak-abrik. Lah, enggak ngamuk gimana? Jelas aneh. Nah, lalu Lenski katakan, hanya satu penjelasan yang cukup untuk menyediakan penjelasan untuk ini. Jadi mengapa mereka diobrak-abrik, diam tidak melawan? Hanya satu kalau Lenski. Tadi Jezira berikan 3 itu cuma satu menurut dia yang benar. Anak manusia menggunakan otoritas ilahinya. Ada satu kewibawaan dari dia membuat orang-orang itu ketakutan, tidak berani ngomong. Ya kan tidak berani lakukan tindakan fisik, melawan atau apapun. Kalau tokoh-tokoh Yahudi kenapa lalu berani
Minta tanda. Kalau Tuhan memang kehendaki itu, dia izinkan. Itu harus terjadi supaya ada firman yang Yesus keluarkan nanti. Itu akan kita bahas pada kali-kali yang akan datang. Tapi pada waktu orang-orang yang jualan diusir, mereka tidak diberikan keberanian seperti itu. Jadi Yesus menggunakan otoritas ilahinya, ada suatu kewibawaan membuat mereka tuh takut. Pernah terjadi dia mau dilemparkan dari tebing, tapi dia berjalan saja, mereka diam saja. Tidak ada yang berani apa-apakan dia. Lalu kenapa akhirnya kok bisa ditangkap, dibunuh? Karena Tuhan memang biarkan. Itu memang rencana Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memang mengeluarkan otoritas ilahinya, orang tidak akan berani tangkap, saudara. Hanya dia berkata, akulah dia, mereka ambruk semua, mana bisa nangkep. Tapi dia memang datang untuk mati di salib. Kalau tidak ada jalan keselamatan. Jadi pada waktunya untuk mati di salib memang sudah saatnya terjadi. Jadi dia singkirkan kewibawaan itu. Tidak dikeluarkan. Dan dia menyerahkan diri. Sukarela. Ditangkap. Disalibkan. Supaya ada jalan keselamatan untuk saudara dan saya. Karena tanpa itu, kita semua tanpa kecuali akan masuk ke neraka. Kan saudara, the biblical illustrator itu mengejutkan Sanhedrin yang mengenali karakter mesianik dari tindakan itu. Tetapi ingin tahu apakah ia adalah Mesias. Mereka kaget. Jadi kalau menurut penafsir ini, bukannya Sanhedrin tidak ingat ayatnya, mereka pasti ingat dan mengenali karakter mesianik dari tindakan itu. Tapi tetap ingin tahu ini benar Mesiasnya atau enggak. Secara diam-diam mereka pasti takut akan hal ini. Tetapi karena ia berbeda dari yang mereka harapkan, mereka menolak untuk menerima dia. Jadi ingat saudara ya, pada zaman Yesus itu Mesias yang mereka bayangkan atau khayalkan adalah seorang raja duniawi saya tekankan, ya, betul-betul raja duniawi yang begitu perkasa dan akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Ya sekarang Mesiasnya ngaku Mesias modelnya kok seperti begini, tidak cocok sama pengharapanku. Maka mereka menolak. Itu sebabnya saudara belajar Alkitab itu luar biasa penting. Kalau saudara punya pengertian tentang Kristus itu salah, lalu mengharapkan penebus yang seperti ini, padahal muncul penebus yang seperti itu. Wah, ini repot saudara. Dalam belajar doktrin keselamatan, kalau salah, saudara mengharapkan aku mesti punya andil lah. Masuk surga perbuatan baik tidak ada andil. Mesti iman dan perbuatan, tidak bisa iman tok. Nah itu khayalan saudara. Alkitab secara jelas menunjukkan sesuai dengan apa yang terjadi pada reformasi. Selamat itu karena iman saja. Kita percaya Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan dia menderita dan mati di salib, menggantikan kita memikul seluruh hukuman dosa kita. Hanya iman, bukan perbuatan. Kalau orang imannya, dalam tanda petik, imannya itu selamat karena iman dan perbuatan, itu bukan iman. Iman itu harus kepada Kristus saja. Kalau iman plus perbuatan, itu sebagian kepada Kristus, sebagian pada dirinya sendiri. Itu bukan iman. Hanya Kristus, saudara. Begitu Kristus plus sesuatu, saudara bukan. Apakah plus Maria, apakah plus perbuatan, apakah plus pengakuan dosa, apakah plus baptisan,
Saudara sesat. Hanya iman. Penjahat itu kapan dibaptis? Yang bertobat itu. Dia bertobat detik-detik terakhir hidupnya di atas salib. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus dan Firdaus surga. Tidak dibaptis, nyaris tidak punya perbuatan baik. Tapi Tuhan menjamin masuk surga. Kalau saudara punya khayalan yang berbeda dengan itu, lalu punya iman yang berbeda, itu bukan iman, saudara bukan Kristen. Dan jangan harap, jangan mimpi akan masuk surga. Selamat dalam Kristen itu gampang, saudara. Hanya percaya selamat. Tapi percayanya itu harus benar. Pengertian yang dipercaya itu harus benar. Kalau itu salah, itu bukan iman. Di sini mereka tidak tahu belajar Alkitabnya bagaimana. Mereka menafsirkan Mesiasnya secara ngawur. Datang Mesias yang tidak cocok dengan khayalan mereka. Mereka tolak. Ini celakanya kalau orang tidak belajar Alkitab dengan serius. Saya lanjutkan. Mereka bermain-main dengan hati nurani mereka dengan meminta suatu tanda. Jadi sebetulnya kalau orang ini mengatakan hati nurani mereka itu sudah mengenali karakter Mesias. Tapi mereka bermain-main dengan hati nurani mereka dengan meminta suatu tanda. Jadi kalau saudara berdebat atau apapun dan saudara merasa sebetulnya saudara salah, teologi saudara salah, kepercayaan saudara salah, yang salah memberikan argumentasi yang saudara tidak bisa bantah. Jangan keraskan diri lalu tidak mau nerima, tetap buantang ngeyel terus. Itu bermain-main dengan hati nurani mereka. Dan ini suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Tuhannya melihat kamu tahu kalau itu benar dan kamu menolak. Tak sesatkan kamu. Kata selanjutnya nih, mereka memilih kegelapan. Sekalipun terang sekarang telah mulai muncul secara jelas. Repot kalau orang memang kepingin gelap. Mari kita lihat teks ini ya. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, kalau orang jahat mereka benci terang. Kalau saudara misalnya sedang menolong seorang ya, ini tindakan baik ya. Tahu-tahu, wah, di syuting orang, dimasukkan WA atau masukkan Facebook, ya saudara tidak perlu takut atau apapun. Tapi bagaimana kalau saudara sedang melakukan kejahatan? Apakah sedang berzina atau sedang merampok orang atau mencopet atau apapun? Bongkar mobilnya orang. Lalu ada yang video saudara. Sorot lampu yang terang padahal saudara melakukan pada malam hari. Saudara akan ngamuk karena perbuatan saudara jahat, saudara membenci terang. Ayat 20-nya, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Orang jahat seringkali tidak mau Kristus. Karena dia tahu ini ikut Kristus ini terang, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh ini. Padahal ini hobiku semua, ini kejahatan ini. Repot kalau begini. Wes, gak usah terang-terangan. Aku mau gelap. Maka dia menentang terang. Jangan heran, saudara. Orang bejat
secara sengaja menentang Kristus, padahal hati nurani sebetulnya sudah merasa Kristus itu benar. Tetap dia tolak. Dia lebih senang pada kejahatannya. Pemuda yang kaya itu lebih memilih duitnya. Dan Kristus bilang kepada dia, jual semua milikmu, berikan orang miskin kembali dan ikut aku. Dia pergi dengan hati yang sedih. Kalau dia tidak percaya bahwa kata-kata Kristus itu benar, dia akan pergi sama ketawa-ketawa. Mengapa dia pergi dengan sedih? Dia tahu kata-kata Kristus itu benar. Berarti Kristus itu terang. Tapi dia lebih cinta uangnya daripada terang itu. Dia bahkan lebih cinta uangnya daripada keselamatan. Tidak ada kegilaan lebih gila dari itu, tetapi itu terjadi. Saya lebih cinta uang daripada keselamatan. Pada saat saudara mati, saya akan menyesal luar biasa. Tetapi tidak ada gunanya. Kalau saat ini hati nurani saudara tersentuh, Roh Kudus sudah bicara pada saudara, jangan keraskan hatimu. Datang ke gereja itu tidak menyelamatkan saudara. Datang kepada baptisan itu tidak menyelamatkan saudara. Kenal pendeta tidak menyelamatkan saudara. Datang kepada Kristus dan percaya Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, penebus, pengganti kita. Itu yang menyelamatkan saudara. Kalau memang Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Dia saat ini juga. Bill Erickson, permintaan ini bodoh. Jadi minta tanda itu dia katakan sebagai bodoh. Pembersihan bait Allah itu sendiri adalah satu tanda. Ya, tidak dilawan dan sebagainya itu seperti tadi ya. Itu merupakan suatu penggenapan pendahuluan yang nyata dari Maleakhi 3 ayat 1-3. Dan ini para ahli Taurat dan imam itu pasti ngerti lah. Nah, mungkin tidak tahu mereka. Karena bunyi ayatnya, dan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Ia akan memurnikan orang-orang Lewi. Dan juga seperti ditunjukkan dalam ayat 17 tentang Mazmur 69. Ini yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Cara yang agung dalam mana Yesus melakukan tugas ini, sehingga tak seorang pun yang melihatnya berani menolak atau menahan, adalah bukti yang cukup bahwa Sang Mesias telah memasuki bait Allah dan memurnikannya seperti yang telah diramalkan. Tanda tambahan apa yang orang bisa minta? Itu sudah tanda. Sudah cocok ayatnya, mereka pasti tahu. Jadi minta tanda itu dia katakan bodoh. Tapi dia tidak cukup dengan mengatakan bodoh untuk orang-orang itu. Ini kata-kata dia selanjutnya. Tetapi permintaan untuk suatu tanda itu bukan hanya bodoh. Itu juga adalah jahat. Tadi stupid, sekarang wicked. Itu merupakan akibat dari ketidakmauan untuk mengakui kesalahan. Sering sudah ditegur, bahkan ngamuk. Pendeta yang sering negur dosa itu seringkali tidak disenangi orang. Kalau mau banyak, saudara kepingin banyak orang senang saudara sebagai pendeta, jangan terlalu banyak negur dosa, jangan terlalu keras negur dosa model seperti saya. Ya, banyak yang senang enggak? Banyak yang ngamuk iya. Apalagi nyerang sesat-sesat dan sebagainya, lebih banyak musuh. Saya tidak peduli banyak musuh. Saya cuma mau pelayanan ini sesuai kehendak Tuhan. Saya mau memperkenan Tuhan dan bukan memperkenan manusia. Jadi saudara, itu adalah jahat. Itu merupakan akibat dari ketidakmauan untuk mengakui kesalahan. Otoritas-otoritas Yahudi itu ya, seharusnya sudah merasa malu tentang
Semua penggunaan kedudukan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan dan ketamakan di dalam halaman Bait Allah. Ini terjadi pada zaman itu, kedudukan disalahgunakan untuk dapat duit. Mereka pasti dapat bagian, tidak mungkin tidak. Yang jualan itu pasti ada persentase pergi ke mereka. Mana bisa enggak? Jadi ini kedudukan disalahgunakan untuk dapat duit. Zaman dulu saja seperti itu. Oh, jangan mimpi, saudara. Zaman sekarang sangat banyak. Kedudukannya digunakan untuk menipu, dapatkan keuntungan dan sebagainya, pokoknya duit. Saya kira mayoritas gereja saat ini orientasinya bukan kebenaran tetapi duit. Saya tidak bilang semua loh ya. Tapi saya katakan mayoritas gereja orientasinya duit. Mungkin dimulai dengan teologi kemakmuran masuk itu. Lalu semua berbondong-bondong mengikuti kegilaan itu. Dan saudara harus berusaha memeriksa. Gereja yang saudara ikuti ini, gereja yang cari duit, atau gereja yang memang peduli pada kebenaran dan mati-matian memberitakan kebenaran. Saya lanjutkan, saudara. Alih-alih dari menanya Yesus dengan apa ia telah membersihkan Bait Allah, mereka harus sudah mengakui dosa-dosa mereka dan berterima kasih kepadanya. Jadi saudara, memang mestinya tidak banyak orang yang mau negur dosa, saudara ya. Bukan hanya urusan pendeta dengan jemaat, tetapi dengan teman kerja, apalagi negur bos. Ngundang bencana ini. Jarang orang mau negur atau menunjukkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang mau menunjukkan kesalahan saudara, dan memang benar loh ya, bukan fitnah ya. Saudara seharusnya bersyukur, berterima kasih pada dia, dan bertobat dari kesalahan itu. Dan bukannya marah kepada dia. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Terang-terangan negur. Paulus negur Petrus dalam Galatia pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Terang-terangan di depan semua orang. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi apa ya kasih? Dia tidak negor karena kasihan sama saudara. Kayaknya kasih membuat dia diam, membuat dia sembunyi, tidak menegur. Ini kasih dalam tanda petik. Bukan kasih itu saudara. Orang tidak berani negur saudara, padahal saudara salah. Itu bukan kasih. Kalau kasih, dia memberikan teguran. Karena kita ingin orang itu menjadi lebih baik. Maka kita menegur. Itu justru kasih. Kalau orang tua tidak pernah negur anaknya jadi bajingan, salah dia loh. Kalau guru tidak pernah negur murid atau pendeta tidak pernah negur jemaat, yang salah. Nah, semua jadi kacau balau, tidak karu-karuan. Semua pada ngumpak, tidak karu-karuan. Nah, bicara ngumpak, lanjutkan dengan ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Lebih baik punya kawan yang seperti ini. Memang bukan betul-betul mukul, diwantem ya. Kalau orang tua sama anak kecil bisa. Suablek. Tapi maksudnya baik. Kawan yang memukul dengan maksud baik. Tegur. Atau misalnya kawannya tuh malas, tak mau kerja. Utang, pinjemi. Utang lagi. Ini kawan yang baik, mesti mikir. Nek tak utangi terus, tidak dibayar terus, itu bukan cuma aku rugi, tapi dia terus males.
Gak tak utangi. Kerja. Ini memukul dengan maksud baik. Jangan pikir orang terus beri duit, itu selalu bagus. Orang kawan itu memukul dengan maksud baik. Kebalikannya, tetapi ini mengkontraskan ya kata tetapi ini ya. Seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, orang yang sering muji saudara, jangan pikir dia kawan. Kalau terus muji saudara, dia pasti bukan kawan. Dia lawan. Orang munafik ini berbahaya. Orang penjilat ini berbahaya. Dan saya sampai sekarang tidak bisa habis pikir ada banyak pendeta senang sama penjilat. Saya muak luar biasa dengan penjilat. Karena seorang mahasiswa praktek masuk gereja saya dan jilat habis-habisan, saya muak luar biasa. Khotbah saya dipuji setinggi langit, padahal dari atas mimbar saya melihat dia tidak dengarkan khotbah saya. Pikir dia saya buta atau gimana? Jadi saudara, lawan mencium secara berlimpah-limpah ini maksudnya penjilat-penjilat itu. Mereka sebetulnya bukan mengasihi saudara, bukan mendukung saudara, hanya butuh sesuatu yang positif dari saudara. Apakah supaya kedudukan saudara dia naikkan, pekerja menjilat bosnya, pendeta bawahan menjilat pendeta atas, jemaat menjilat pendeta, ini semua sama saudara. Tujuannya supaya dia dapat sesuatu. Keuntungan apapun saya tidak tahu. Kalau jilat, muji. Nah, yang dijilat, diumpak terus dan senang. Ini gobloknya amit-amit. Goblok enggak ketulungan. Pikirkan baik-baik saudara. Orang-orang sekitar saudara itu lebih cocok yang ini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Atau lebih cocok yang ini. Seorang lawan yang mencium secara berlimpah-limpah. Jadikanlah kawan yang sejati. Yang pertama itu. Kawan yang berani tegur saudara, berani sakiti saudara. Tapi maksudnya baik. Daripada seorang lawan yang kelihatan sebagai kawan, memuji, mengumpak, mencium berlimpah-limpah. Yudas mencium Kristus. Kita lanjutkan Calvin. Tanda apa engkau tunjukkan kepada kami? Pada waktu dalam perkumpulan dengan begitu banyak orang, tak seorang pun menyakiti atau melukai Kristus. Dan tidak ada dari penjual-penjual ternak atau dari penukar-penukar uang melawan dia dengan kekerasan. Kita bisa menyimpulkan bahwa mereka semua tertegun dan dipukul dengan keheranan oleh tangan Allah. Memang pekerjaan Tuhan pasti. Wibawa ilahi Kristus atau pekerjaan Tuhan membuat mereka takut atau apa. Dan karena itu, seandainya mereka tidak sepenuhnya dibutakan, ini sudah merupakan suatu bukti mujizat yang cukup. Bahwa satu orang melawan suatu kumpulan banyak orang. Seorang yang tak bersenjata melawan orang-orang yang kuat. Seorang yang tidak dikenal melawan pemimpin-pemimpin yang begitu besar, mencapai suatu pencapaian yang begitu besar. Karena mereka jauh lebih kuat. Mengapa mereka tidak melawan dia, kecuali tangan mereka dilonggarkan. Saya tidak tahu apa dia maksud dengan kata ini. Inggrisnya loosen. Saya cari di kamus bagaimanapun saya tidak bisa mendapatkan kata yang cocok. Apa maksudnya tangan mereka dilonggarkan? Apa lepas semua begitu? Dan seakan-akan patah, ya, seakan-akan tangannya patah. Jadi secara penampilan kelihatan mereka jauh lebih banyak, jauh lebih kuat. Kenapa mereka tidak melawan? Kecuali ada suatu kuasa yang menghancurkan kekuatan mereka atau membuat mereka takut entah bagaimana.
Sekarang poin kelima dan poin yang terakhir. Sikap menentang dan marah dari orang-orang Yahudi ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia selalu menentang orang yang melakukan reformasi. Karena saudara, kalau sudah punya gereja sesat, hati-hati. Melakukan reformasi itu tidak segampang yang saudara duga. Terbukti reformasi yang Luther lakukan, Calvin lakukan, dan sebagainya. Mengundang musuh dan sebagainya. Mengundang pembunuhan, hukuman mati, dan macam-macam hal yang lain. Cobalah kalau seluruh gereja saudara sesat tidak karu-karuan lakukan reformasi, tentang mereka, saudara akan dikucilkan. Saudara akan dimusuhi. Orang salah itu pada umumnya tidak mau direformasi. Karena kalau saudara bertekad melakukan reformasi, bersiap sedialah menghadapi tantangan, harapkanlah hal itu. Mesti terjadi. Ini kata-kata Matthew Henry, perhatikan. Mereka yang membaktikan diri mereka sendiri dengan ketulusan yang baik pada pekerjaan dari reformasi, harus mengharapkan untuk bertemu dengan oposisi. Ya seperti Yesus ini. Dia sebetulnya melakukan reformasi. Bait Allah dibersihkan. Muncul tantangan. Dan itu nanti yang kedua kalinya, wah itu membimbing pada kematiannya. Pada waktu mereka tidak bisa mengajukan keberatan apapun terhadap hal itu sendiri. Mereka mempertanyakan otoritasnya untuk melakukan hal itu. Saudara, ini kelitikan dari banyak orang khususnya dalam gereja. Saya bolak-balik menghadapi seperti itu. Pada waktu saya mengkritik satu gereja, serang khotbah dan mimbar, serang kok. Di gereja itu, diundang khotbah, serang. Ngamuk. Oh, saya pernah. Mereka ngamuk. Laporkan majelisnya pendeta yang saya dipanggil. Saya datang. Saya tidak takut. Gila apa saya takut. Mereka tidak bisa mempersoalkan kebenaran yang saya bicarakan. Jelas-jelas mereka salah kok. Jadi, yang mereka bicarakan apa panggil saya? Kok caranya begitu? Kok dari atas mimbar? Kok omongannya keras sekali? Seharusnya benar atau salah itu yang dipersoalkan. Tapi mereka tahu mereka kalau mempersoalkan itu tidak mungkin menang. Karena mereka mempersoalkan caranya. Itu pun mereka tidak bisa menang. Kamu salahkan aku menegur dari atas mimbar. Berani nyalakan Paulus menegur Petrus. Itu dari atas mimbar. Dan 1 Timotius 5:20. Tegurlah yang salah di depan semua orang. Memang ada Matius 18 yang bilang 4 mata. Tapi ada yang bilang di depan semua orang. Jadi kasusnya mesti dilihat kasus per kasus. Negur depan semua orang tidak harus salah. Kalau omongan keras, kalau kamu tidak mau omongan keras, Yesus keras tidak. Yohanes Pembaptis keras atau tidak. Paulus keras atau tidak. Tidak mau aku yang keras, berarti kamu sama dengan tidak mau mereka. Tidak bisa ngomong semua bungkem. Saat majelisnya, saat dua pendeta semua bungkem. Saya tidak mau mundur. Tidak mau undang saya khotbah lagi. Tidak suka-suka. Saya tidak peduli kok. Kalau saya merasa saya harus bicara, saya bicara. Saya diundang satu gereja Bethel yang saya lihat setiap saya selesai khotbah, waktunya pendetanya doa, dia ngomong syawala, baru doa. Saya merasa sudah cukup memberitakan Injil di gereja itu. Ada mungkin 10 kali. Saya mulai ngajar dan saya ngajar sekitar 1 jam. Dan 5 menit saya membicarakan bahasa roh palsu. Besoknya saya ditelepon dari gereja itu dan jadwal selanjutnya ini dibatalkan semua. Saya tidak peduli. Batalkan sakarepmu.
Saya tanya dulu, tapi orangnya. Bilang pendetamu, tunjukkan aku salahnya di mana. Tentu dia tidak berani tunjukkan. Tidak mau tahu, pokok. Fatwa dibatalkan. Terserah. Saya merasa harus. Setelah saya jadi seorang kawan yang memukul dengan maksud baik. Ada apa sih awal-awal itu jelas bahasa roh palsu. Tapi dia tidak mau, ya sudah. Jadi saudara, saya mau mereformasi sebetulnya, mau membetulkan. Tapi orang tidak mau direformasi. Mereka marah. Dan seringkali ya ini tidak bisa mengajukan keberatan terhadap hal itu sendiri. Kebenarannya mereka tahu, mereka tidak bisa apa-apa. Lalu mereka cari jalan lain untuk nyerang. Ini prosedurnya yang salah dan sebagainya. Kalau ngomong kosong, nah itu banyak gereja-gereja seperti itu sampah. Saya lanjutkan ya. Tanda apa yang engkau tunjukkan kepada kami untuk membuktikan dirimu sendiri diberi izin resmi dan diberi kuasa atau otoritas untuk melakukan hal-hal ini. Itu memang merupakan suatu pekerjaan yang baik untuk membersihkan bait Allah. Tetapi apa urusannya itu Yesus untuk melakukannya yang tidak mempunyai jabatan di sana? Sebetulnya peduli apa dengan jabatan atau tidak jabatan? Itu gereja saya itu bukan gereja saya. Saya khotbah di gereja saya sendiri, saya khotbah di gereja lain. Kalau saya menegur suatu kesalahan dan memang salah, teguran itu benar. Kesalahannya memang benar, salah. Ya. Kesalahannya memang salah ya. Lalu kenapa dikatakan kamu bukan dari gereja sini? Ini kalau di Facebook banyak sekali orang bodoh model seperti itu. Pada waktu ada kritikan serangan terhadap pendeta-pendeta yang adalah nabi palsu. Maka ada yang ngomong seperti itu. Mau ngapa ngomong gitu kalau di Facebook? Ngomong kan mestinya sama orangnya sendiri. Lu penyesatannya di Facebook kok ngomong sama orangnya sendiri. Dan lalu dia selalu menyalahkan prosedurnya. Yang dipersoalkan itu mestinya serangannya benar atau tidak. Orang itu memang sesat atau tidak. Tentang itunya sangat jarang orang yang berani bantah. Sangat jarang. Karena buangnya dari pendeta itu. Oh, gerejamu sendiri. Ini gereja sana biar gereja ngurus sendiri. Memangnya hamba Tuhan itu cuma punya hak untuk gerejanya sendiri? Menurut saya tidak. Saya hamba Tuhan. Yang bilang saya hamba gereja siapa? Kalau saya hamba Tuhan, saya bukan punya hak, punya kewajiban juga. Bukan hanya hak, tapi juga kewajiban. Meluruskan gereja-gereja lain yang saya anggap salah atau sesat. Saya tidak ambil peduli kalau mereka bicara prosedur dan omong kosong. Yesus melakukan reformasi. Orang-orang Yahudi menantang, menyerang dengan minta tanda. Reformasi selalu mendapatkan tantangan, saudara. Tapi tugas kita melakukan reformasi. Jangan takut. Saudara junior atau senior, jangan pikir saya senior makanya saya berani. Bukan senior, sejak junior saya nekat kok. Jadi lakukanlah reformasi. Jangan tunggu kesalahan besar, baru reformasi sudah ketelan jebur, saudara. Ketinggalan kereta api itu. Kecil, habisi dulu.
Kalau kandung besar, nggak bisa. Sudah. Sekarang ini banyak gereja yang sudah rusak dari sekolah minggu sampai sinodenya. Nggak bisa direformasi, enggak. Dan banyak orang bodoh tetap mau di gereja seperti itu. Kalau saya tak tinggal, cari gereja lain atau bentuk gereja baru. Nggak bakal bisa, sudah melawan sinode itu nggak bisa, nggak bakal bisa. Sinodenya semua ada berantakan, nggak karu-karuan. Biarpun pendetanya masih benar, tetap nggak bisa dia melawan sinodenya. Mau senang, boleh senang. Coba dilihat reaksinya, mereka tangguh, tinggal seharusnya. Tapi terlalu banyak orang bodoh yang setia pada gereja sesat. Saya tidak habis pikir, tololnya setengah mati. Sesat ya tinggal. Ikut mereka, saudara tidak ikut Tuhan. Kalau memang ikut Tuhan, lawan mereka karena mereka sesat kok. Lawan dan tinggal mereka. Maukah melakukan reformasi? Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan semua gereja punya kesalahan. Tolong engkau bangkitkan reformator-reformator yang bisa bersikap sebagai kawan yang memukul dengan maksud baik. Dan buang orang-orang yang bersikap sebagai lawan yang mencium berlimpah-limpah. Apa yang Yesus lakukan untuk mereformasi bait Allah? Keras, tetapi dilakukan dengan maksud yang baik. Dan biarlah kami semua meneladani dia. Sekalipun kami tahu bahwa resiko dari seorang reformator itu bisa sangat besar. Terlalu banyak gereja-gereja yang sesat. Munculkan lebih banyak orang yang baik, yang berani menyerang kesesatan. Dan tolong supaya orang-orang dari gereja-gereja yang sesat itu bisa disadarkan dan dipertobatkan, dan mereka mau pindah ke dalam gereja-gereja yang benar, atau membentuk gereja baru yang benar. Supaya hamba-hamba Tuhan yang sesat itu, yang sebetulnya nabi palsu, tidak malah terus berkembang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.